Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dan Leo Pramudia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran biologi mengenai sistem gerak manusia. Sebelum kita bahas lebih detail, mari kita kupas dulu kulit-kulit terluarnya. Apa sih sebenarnya definisi dari sistem gerak itu sendiri? Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Terus, berarti alat gerak pasif dan alat gerak aktif itu apa ya? Alat gerak aktif merupakan otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasif adalah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Kita udah menyinggung tentang rangka nih. Berarti kita masuk ke subbab rangka. Mari kita pahami dulu nih, definisi rangka itu apa. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Rangka manusia ini dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, dan juga otot. Definisi rangka udah kita bahas nih. Sekarang kita bahas mengenai fungsi rangka. Fungsi rangka itu apa sih? Rangka itu bisa berfungsi sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, menahan dan menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ vital seperti jantung dan juga otak, dan juga sebagai tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Selanjutnya, variabel-variabel pembeda rangka bisa dibedakan berdasarkan apa aja ya? Yang pertama itu bisa dibedakan berdasarkan letak, berdasarkan jenis, dan juga berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama nih, berdasarkan letaknya bisa dibedakan menjadi rangka aksial dan juga rangka apendikular. Yang pertama akan kita bahas tentu aja rangka aksial. Apa sih rangka aksial itu? Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh yang memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Nah, yang pertama ini tulang tengkorak. Untuk tulang tengkorak ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Untuk tulang tengkorak bagian kepala ini terdiri atas 10 buah tulang, yaitu tulang tengkorak belakang 1, terus 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang pelipis, 2 tulang lapis, 2 tulang tapis, dan juga 2 tulang baja. Selanjutnya, tengkorak bagian muka atau wajah. Untuk tulang tengkorak bagian muka ini terdiri atas 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang lengan lakit, dan 1 tulang pangkal lidah. Tulang tengkorak udah selesai kita bahas. Selanjutnya tulang belakang. Untuk tulang belakang ini berfungsi sebagai penyangga tulang tengkorak, bisa juga sebagai penyokong tubuh, dan juga menjaga kestabilan tubuh. Tulang belakang juga terdiri atas 33 ruas yang terbagi atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan juga 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, serta 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Setelah tulang belakang, kita pindah ke tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu atau bagian tungkai, yang kedua ada bagian badan atau bagian tengah, dan yang terakhir ada bagian taju pedang atau bagian yang terbuat dari tulang rawan. Untuk tulang rusuk ini terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, selesai udah kita bahas rangka aksial, sekarang kita pindah ke rangka selanjutnya, yaitu rangka apendikular. Rangka ini berjumlah 126 buah tulang, meliputi gelang bahu atau pektoral, tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior, gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Nah, untuk jumlah-jumlahnya, tulang gelang bahu ini terdiri atas 2 tulang belikat, 2 tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Lalu pada tulang gelang panggul ini terdiri atas 2 tulang pinggul atau tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Terus untuk anggota gerak atas atau ekstremitas superior ini
terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 6 ruas pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 jari tangan, tulang jari tangan. Selanjutnya, tulang anggota gerak bagian bawah atau ekstremitas inferior. Nah, untuk tulang gerak bagian bawah ini terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pembeda berdasarkan jenis tulangnya. Berdasarkan jenis tulang ini dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras atau tulang sejati. Untuk tulang rawan ini sifatnya lentur dan terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matriks atau kondrin berupa hialin atau kolagen. Nah, pada tulang rawan ini mengandung sedikit zat kapur yang menyebabkan tulang rawan ini bersifat lentur. Selain itu, tulang rawan memiliki 3 tipe, yaitu hialin, fibrosa, dan elastis. Tulang rawan hialin ini bersifat halus dan transparan, matriksnya homogen, dan terdiri pada permukaan persendian dan trakea. Lalu ada tulang rawan elastis. Sesuai namanya, tulang rawan elastis ini bersifat lentur. Matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang. Ini terdapat pada hidung dan juga telinga, daun telinga lebih tepatnya. Lalu yang ketiga ada tulang rawan fibrosa, yang ini bersifatnya itu kurang lentur karena mengandung serabut-serabut kolagen. Nah, untuk tulang rawan fibrosa ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, lutut, tendon, dan juga ligamen. Selanjutnya, tulang keras atau tulang sejati. Tulang keras ini terdiri atas sel-sel tulang osteosit yang membentuk lingkaran. Di tengah sel tulang terdapat saluran Hebers. Di dalam saluran Hebers ini terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Nah, berdasarkan letaknya udah, berdasarkan jenis tulangnya sudah. Sekarang kita lanjut ke variabel pembeda berdasarkan bentuk tulangnya. Nah, berdasarkan bentuk dan ukurannya ini, tulang penyusun rangka tubuh dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu tulang pipa atau long bone, tulang pendek atau short bone, tulang pipih atau flat bone, tulang tidak beraturan atau irregular bone, dan yang terakhir tulang sesamoid atau sesamoid bone. Kita udah selesai bahas tentang variabel pembeda rangka. Selanjutnya kita akan masuk membahas proses pembentukan dan perkembangan tulang. Menarik nih. Proses pembentukan tulang disebut osifikasi, dan proses pembentukan tulang ini ada 2 cara. Yang pertama itu adalah osifikasi intramembran atau proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Lalu yang kedua ada cara osifikasi endomembran atau proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Osifikasi endokondrium ini terjadi pada tulang pipa biasanya dan menyebabkan tulang tumbuh menjadi semakin panjang. Terus udah bahas pembentukan tulang nih kita, proses pembentukan tulang. Penasaran nggak faktor-faktor pertumbuhan tulang itu apa aja ya? Yang pertama nih, ini bakal kita bahas nih. Yang pertama, faktor herediter atau genetik. Faktor herediter ini biasanya tinggi badan seorang anak ini bergantung pada genetik orang tua. Jadi kalau orang tuanya tinggi, kemungkinan besar anaknya bisa tinggi. Terus yang kedua, ada faktor nutrisi. Nah, di faktor nutrisi ini suplai makanan berperan penting. Kalau kita makan makanan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, dan vitamin D itu bagus banget pertumbuhan tulang. Jadi buat yang pengen tingginya bagus, coba makan makanan-makanan yang mengandung nutrisi itu. Nah, selanjutnya ada faktor endokrin. Pada faktor ini terdapat beberapa jenis hormon yang berperan untuk pertumbuhan tulang. Antara lain ada hormon paratiroid, hormon tirokalsitonin, dan juga hormon tiroksin serta hormon kelamin. Selanjutnya nih, kita udah selesai bahas rangka, udah selesai bahas tulang. Sekarang kita masuk ke materi persendian. Sebelum kita bahas lebih dalam, ayo kita pahamin dulu nih definisi dari persendian itu sendiri. Apa sih persendian atau artikulasi itu? Persendian adalah hubungan antara 2 tulang atau lebih baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Nah, kita udah bahas definisinya. Sekarang kita pindah ke strukturnya.
Apa ya? Apa aja ya struktur persendian itu? Yang pertama ini ada ligamen, yang kedua ada kapsul sendi, dan untuk kapsul sendi ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan kapsul sinovial dan kapsul fibrosa. Lalu yang ketiga ada cairan sinovial, yang keempat tulang rawan hyalin, dan yang kelima ada bursa. Selesai kita bahas struktur dari persendian, kita lanjut bahas tipe persendian. Nah ini menarik nih, tipe persendian ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan strukturnya dan juga berdasarkan gerakannya. Nah yang pertama kita bahas nih, berdasarkan strukturnya. Sendi berdasarkan strukturnya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini sendi fibrosa, sendi kartilago, dan juga sendi sinovial. Sendi fibrosa ini sendi yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan fibrosa, sesuai namanya ya. Terus yang kedua ini ada sendi kartilago. Sendi ini yang tidak memiliki rongga sendi, sama kayak yang tadi. Bedanya, sendi kartilago ini diperkokoh oleh jaringan ikat kartilago. Kalau yang tadi itu kan jaringan fibrosa. Yang selanjutnya yang ketiga, berdasarkan strukturnya itu ada sendi sinovial. Sendi ini memiliki rongga sendi, beda nih sama yang tadi. Yang tadi pada nggak punya, sekarang punya. Dan sendi sinovial ini diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Selanjutnya berdasarkan gerakannya. Berdasarkan gerakannya sama nih, dibagi tiga. Yang pertama ini ada sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi. Lalu yang kedua ini ada sendi amfiartrosis. Beda nih sama yang tadi. Sendi ini punya pergerakan tapi terbatas karena adanya tekanan. Lalu yang terakhir ini ada sendi diatrosis. Nah dia yang paling beda nih. Dia ini bisa bergerak bebas. Dan sendi diatrosis ini dibagi menjadi beberapa tipe. Bisa dilihat nih, sendi yang diatrosis ini dibagi bisa menjadi sendi putar, sendi peluru, sendi kondiloid, sendi luncur, sendi pelana, dan juga sendi engsel. Dan mereka tuh punya gerakannya masing-masing. Selesai kita bahas tulang, rangka, dan persendian, kita masuk sekarang ke bagian otot rangka. Sama nih kayak tadi, sebelum kita bahas lebih detail, kita pahamin dulu nih definisi dari otot rangka itu apa. Otot rangka ini adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, fungsinya ini otot rangka ini bisa sebagai pergerakan tubuh, bisa menopang dan mempertahankan postur tubuh, juga bisa sebagai yang memproduksi panas. Kita udah bahas definisi dan fungsinya, kita masuk ke sifat kerjanya. Sifat kerjanya ini dibagi atau dibedakan atas otot antagonis dan otot sinergis. Ini menarik nih buat kita bahas. Yang pertama nih, otot antagonis. Apa ya? Otot antagonis itu otot yang hubungan kerjanya itu saling berlawanan. Misalnya kerja otot bicep sama otot tricep yang menggerakkan lengan. Nah, gerakannya itu juga nggak cuma itu aja. Gerak yang ditimbulkan oleh otot tulang dan persendiannya itu bisa dibedakan menjadi banyak tipe. Yang pertama nih ada fleksi atau gerak menekuk, ditimbulkan oleh otot flexor, misalnya pada siku, lutut, dan juga ruas-ruas jari nih. Terus yang kedua ada ekstensi atau gerak meluruskan. Ini ditimbulkan oleh otot ekstensor nih, misalnya pada lengan. Terus yang ketiga ada abduksi, yaitu gerak tungkai menjauhi badan, ditimbulkan oleh otot abduktor. Nah, misalnya ini pada lengan dan kaki yang menjauhi badan. Lalu yang keempat ada aduksi. Nah, ini kebalikannya dari abduksi nih. Kalau abduksi menjauhi, ini mendekati, Jadi abduksi itu yaitu adalah gerak tungkai mendekati badan, ditimbulkan oleh otot aduktor, misalnya pada lengan dan kaki yang mendekati badan. Selanjutnya juga ada pronasi. Nah, ini ada gerak memutar lengan nih, sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Gerak ini ditimbulkan oleh otot pronator. Terus ada juga supinasi atau gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap atas. Ini kebalikan dari pronasi nih. Terus selanjutnya ada inversi dan eversi. Inversi itu memiringkan telapak kaki ke arah dalam, sedangkan eversi itu memiringkan telapak kaki ke arah luar. Lalu ada juga yang namanya elevasi atau gerak mengangkat bagian tubuh. Misalnya kayak gerak membuka mulut atau mengadahkan kepala. Lalu ada juga depresi. Bukan penyakit mental nih, ini beda. Ini depresi atau gerak menurunkan bagian tubuh. Misalnya gerak menutup mulut atau menurunkan kepala. Udah kita bahas otot antagonis, sekarang kita bahas otot sinergis. Otot sinergis ini merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Kalau antagonis kan tadi saling berlawanan tuh. Nah,
Otot sinergis ini misalnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersama menggerakkan telapak tangan, menengadah, dan menelungkup. Kita udah bahas nih, rangka, tulang, persendian, terus sinergis dan antagonis. Sekarang kita masuk bahas mengenai gangguan pada sistem gerak. Nah, yang pertama ini ada gangguan pada tulang. Ada yang pertama itu fraktur atau patah tulang. Ini terjadi kalau tenaga yang melawan tulang ini lebih besar daripada kekuatan tulang nih. Terus yang kedua ada gangguan tulang belakang. Gangguan ini akibat dari distrofi otot, sindrom Marfan, sindrom Down, dan penyakit lainnya. Terus ada gangguan fisiologis tulang. Gangguan fisiologis ini seperti osteoporosis, rakitis, dan juga mikrosefalus. Gangguan pada tulang udah kita bahas. Sekarang pada otot. Yang pertama tuh ada hipertrofi. Nah, hipertrofi ini adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Ini disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang dan terus-menerus serta nutrisi yang banyak. Biasanya terjadi pada orang yang sering olahraga atau bekerja keras. Terus selanjutnya ada juga atrofi. Ini adalah gangguan otot yang mengecil, kebalikan dari yang tadi nih, ini yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit poliomielitis. Terus selanjutnya ada distrofi otot atau penurunan kemampuan otot. Ini karena kelainan genetik nih. Terus ada juga tetanus, ini terkenal nih. Ini penyakit kejang otot atau berkontraksi terus-menerus hingga tidak lagi mampu untuk berkontraksi. Ini biasanya disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Terus ada juga kram. Ini keadaan otot yang tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Ini emang nyeri banget nih rasanya nih. Terus ada juga yang namanya miastenia gravis. Ini adalah ketidakmampuan otot untuk berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Biasanya ini merupakan penyakit autoimun atau sistem kekebalan tubuhnya itu kacau dan menyerang tubuh sendiri. Terus ada juga otot robek dan otot terkilir ya. Pada tulang udah kita bahas, pada otot udah kita bahas. Sekarang gangguan pada sendinya nih. Pada sendi ini ada banyak juga nih kayak sama otot. Yang pertamanya ada terkilir atau keseleo, terus ada dislokasi. Nah, dislokasi ini adalah tulang penyusun sendi bergeser dari posisi normal. Terus yang kedua ada osteoartritis atau kerusakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Terus ada juga ankilosis atau sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulangnya tuh terasa bersatu. Terus ada juga artritis. Ini peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, dan keterbatasan bergerak serta rasa sakit. Terus ini tuh bisa dibedakan berdasarkan bentuk-bentuknya. Ada lumayan banyak nih. Ada artritis rheumatoid, gout artritis, artritis psoriatik, artritis ika, artritis eksudatif, dan artritis septik. Nah, ada sakit, pasti ada solusinya. Kita udah bahas gangguan-gangguannya. Tentu aja ada teknologi dari sistem gerak untuk mengatasi penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan ini. Yang pertama ini untuk penyembuhan patah tulang udah ada yang namanya teknologi pemasangan gips, pembidaian dan pembedahan internal atau penarikan. Untuk penyembuhan kanker atau tumor tulang ini udah ada yang namanya kemoterapi, radioterapi, dan juga operasi. Nah, untuk kemoterapi ini biasanya menggunakan obat-obat yang kuat untuk melawan penyakitnya, tapi di sini juga ada dampak buruknya. Ini juga bisa membunuh sel-sel yang ada dalam diri kita. Jadi sel-sel normalnya juga mati. Terus di situ juga ada penggantian sendi ini, teknologi penggantian sendi, transplantasi sumsum, implan, dan juga tangan dan kaki bionik. Tangan dan kaki bionik ini lumayan berguna nih buat orang-orang yang kecelakaan terus harus diamputasi dan bisa dipasang nih tangan sama kaki bionik nih. Itu. Nah, sampai situ dulu pembahasan kita, sampai teknologi sistem gerak. Kalau kita punya kesempatan lagi ke depannya, kita ketemu lagi, kita bahas-bahas bareng lagi nih mengenai biologi yang asik-asik dan seru-seru ini. Dari saya sekian sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.